Dan ini hasil karya anak-anak yang khusus yang masih sekolah, ini hasil karya dia. Kalung-kalung, ada juga gelang. Ini gelang anak. Ini Gelang. Itu kalung. Kalau modal pertama jujur ya mahal. Jadi modal pertama jujur kalau di perak ini modal pertama cuma 2 juta. 2 juta. Waktu itu harga perak masih sekitar 8.000 per gram. Sebuah logam transisi lunak berwarna putih dan berkilau atau bernama Latin argentum adalah perak. Selain itu, perak juga tak kalah mewah dengan emas, berlian, dan yang lainnya. Kita bisa jumpai di berbagai benda mewah seperti kalung, cincin, jam tangan, dan masih banyak lainnya. Kami dari tim Explore Santuy akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi pengrajin perak yang berada di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan inilah Explore Santuy selengkapnya. Pak, selamat siang Pak. Jadi ingin kembali ngobrol sama Argen Silver ya? Iya, Dengan Bapak siapa? Sagiman Hadiwardoyo. Pak Sagiman Hadiwardoyo. Kalau Mas? Argen Faulis. Ini anak pertama dari saya. Sekarang tahunnya Argen Silver. Argen Silver sekarang. Dikenal Argen Silver. Jadi begini, jadi di zaman sekarang kan sulit kita mencari suatu pekerjaan Pak. Emang betul, Pak. Jadi bagaimana inspirasi ataupun adanya ide Bapak ini untuk mengadakan usaha kerajinan perhiasan ini Pak? Ya, yang pertama emang faktor dari ekonomi saya pribadi. Gimana ekonomi saya pribadi bisa maju dan saya sendiri mempunyai misi. Kalaupun saya bisa buka usaha, saya ingin merekrut anak-anak sini, anak muda yang putus sekolah, bahkan ada yang sekolah, bahkan sampai tahun ini sampai lulus 3 anak yang dari SMK kelas 1 sampai selesai menengah gitu loh. Yang ikut kerja, Iya. kerja sambil belajar. Ya, jadi kerja sambil belajar gitu loh. Jadi jangan sekolah nggak kerja gitu loh. Sekolah harus kerja gitu loh. Itu saya. Nah, saya sampai ngomong sama anak-anak, kalau istilahnya anak yang nggak istilahnya apa, agak ngeblank gitu, saya dudukin gitu, suruh duduk, saya ngomong mau sekolah tapi kerja atau nggak sekolah nggak kerja gitu loh. Nah, anak-anak tersebut milih sekolah tapi kerja gitu. Alhamdulillah sampai 3 anak tahun ini udah lulus SMK. Berarti kita menciptakan lapangan pekerjaan juga ya Pak? Iya. Cuman untuk sementara ini emang ya masih tahap belajar gitu loh, terutama dari modal gitulah. Karena modal hanya pas-pasan, gimana anak saya yang mutar. Di samping itu kan saya 3 laki Pak, bapak, anak 2. Cuman bagiannya masing-masing gitu loh. Kalau anak yang pertama bagian pemasaran, anak yang kedua bagian pertukangan, masalah rajin dan tidaknya itu anak yang nomor 2. Kalau saya pribadi bagian finishing gitu. Jadi untuk pemasaran nanti diserahkan sama anak yang pertama Argen gitu loh, biar sama-sama jalan gitu Pak. Jadi yang di rumah ngurusin di rumah, yang di luar ngurusin di luar gitu. Mulai dari tahun berapa? Kalau saya dulu di pengrajin ini dari 2002 Tahun dari 82. Tapi waktu itu kan masih ikut orang gitu loh. Setelah mengalami devaluasi krisis moneter itu kan menurun benar gitu Pak. Jadi akhirnya saya itu berpikir kapan kita bisa mandiri gitu. Alhamdulillah baru 2 tahun inilah istilahnya
kerja sendiri, punya sendiri, dipasarin sendiri gitu. Tadinya ikut orang gitu. Tadinya ikut orang dari 82 sampai ya 2020-an lah lebih gitu. 2020, 2019 akhir lah itu apa namanya, udah nggak ikut orang, mau belajar merintis perak sendiri gitu, perak. awal covid itulah, awal covid Ya. Kalau modal pertama tuh kalau modal pertama jujur ya mahal kalau jadi modal pertama jujur kalau di perak ini modal pertama cuma 2 juta. 2 juta. Waktu itu harga perak masih sekitar 8.000 per gram. Itu kita beli 2 on 1.600.000. Yang 400 buat operasional kerja sama dagang. Bikinnya dulu cuma 5 potong. Alhamdulillah dipasarin ya, walaupun agak lama ya, dikit-dikit udah mulai jalan. Ini udah mulai jalan, dan ini ketemu kawan-kawan lama di Teluk waktu kita kerja di pertukaran emas. Dia ngebantu lah, ibaratnya ambil perak di sana, gampang. Ntar kita setiap 1 minggu sekali kita totalan, kita itu dibantu bener-bener sama itu perintisnya ya. Itu sama Kak Ari. Sekarang dia udah enak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari habis lebaran kemarin dia dipanggil sama Cipta dan udah dilakukan kuburnya Kak Ari. jadi prosesnya kemarin tuh sebenarnya dari tahun 1982. Iya, awal masuk tahap belajar saya itu Pak ya, masih bujang itulah sampai proses. Setelah 2022 baru buat usaha Iya, sendiri ya, Pak? iya itu. Saya mulai dari belajar 2008, lulus SD lah. Lulus SD, itu sudah karena nggak sekolah SMP, SMA nggak sama sekali. Dari lulus SD udah mulai belajar sana sini, dan kita merantau di Tanjung Karang lama juga, hampir 8 tahun. Sana sini udah tahu lah apa namanya kawan mana itu, belajar pengalaman. Dari pengalaman itulah kita bisa apa namanya, bisa kesimpulan kalau ikut orang gini, kalau ngerekrut orang gini, buat pengalaman. Jadi istilahnya kalau kita mau berusaha maju itu jangan takut ya. Iya, bener Pak. Jangan takut. Nggak ada kata-kata terlambat. Nggak ada kata-kata takut. Kalau takut, kita berani belajar mudah-mudahan. Dari dulu karyawan cuma bapak, saya, adek, sama satu tukang nggak berangkat, ada halangan ini buat Mas Romdannya. Dulu belajar perintis bertua, dia bikin kalung, bikin apa. Lama-lama ada 1-2 belajar, belajar ini udah mulai karyawan 10 lah. Ini juga masih tahap belajar, ini 3 Ada yang tahap anak belajar, gitu. 3 Baru anak. pemula. Yang satu mulai masuk SMK. Harapan saya belajar nanti kalau udah bisa, istilahnya untuk biaya kan bisa cari sendiri gitu. Misi saya kayak gitu loh. Menyetak generasi karyawan seperti apa memilihnya? Saya milihnya kalau karyawan nggak milih-milih sih, yang mau belajar tekun, niat, insya Allah kami Insya tampung Allah semua saya di sini. terima. Kalau mau ikut aturan sini, waktu apa namanya belajar kayak gini. Kalau belajar itu agak sulit, mungkin kalau yang udah bisa 3-4 bulan bisa belajar sendiri lah. Banyak anak-anak yang udah 3-4 bulan udah pegang sendiri. Bisa. Ya. Terus untuk cara pemasaran sendiri bagaimana Pak? Kalau cara pemasaran kita keliling dari toko ke toko, awalin toko 1, toko 2 kan, dari Kota Agung, Talang Padang, Gisting, Gung Sewu, terus Tanjung Karang, Bandar Lampung, Panjang. Sekarang udah merambah ke Uni 2, Lampung Timur. Alhamdulillah, ke Tulang Bawang Barat juga kita masukin. Insya Allah berjalan lancar. Kalau kita cari pelanggan ke toko-toko itu sendiri ya, Pak? Harapan saya untuk keluarga besar Art Youtuber ini mudah-mudahan diberi kelancaran dalam usaha dan selalu diberi ridho Allah, dan kemudian bisa merekrut anak-anak yang lingkungan bisa belajar kerja itu, karena sekarang yang lapangan kerja susah, belum tentu yang S1 bisa langsung kerja kalau nggak punya pengalaman kerja. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sekitaran di sini minat buat belajar di sini, karena kita belajar tanpa biaya. Nah, sepertinya cukup itu dulu. Tapi nanti kalau ada waktu bisa kita datang ngobrol lagi Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Jika ada tempat yang rekomendasi untuk bisa kita kunjungi selanjutnya, komen di bawah ya. See you next time!